I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok etnis. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Krisdayanti Harahap. Di sini saya akan menceritakan sejarah G30 SPKI. Baiklah, di sini saya akan menceritakan latar belakang G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 10 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestapo Gerakan September 30 dan Gestop Gerakan 1 Oktober. Gerakan ini melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia PKI. Yang selanjutnya, sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI memiliki lebih dari 20 juta jiwa, anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu tokoh yang terkait dalam peristiwa G30 SPKI. Pertama ada D.M. Aidit. Pemilik nama lengkap Dipa Nusantara Aidit ini dilahir di Pulau Bangka 30 Juli 1923. Dia merupakan sosok yang diduga sebagai dalang di balik peristiwa G30 SPKI. Diangkat menjadi Sekjen CC PKI pada Oktober 1953 melalui sidang pleno dengan membersihkan golongan tua terlebih dahulu yang gagal dalam pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Pria kelahiran Bangka tersebut menjabat 3 kali periode kabinet, yaitu Kabinet Dewi Korat I, Kabinet Kerja III, dan Kabinet Kerja IV. Selama 3 kali masa jabatannya, ia menjabat di posisi yang sama, yaitu Wakil Ketua MPRS. Di masa kepemimpinannya, dia berhasil membawa PKI sebagai partai terbesar ketiga di dunia, setelah Tiongkok dan Uni Soviet, hanya dalam waktu 1 tahun. Tak hanya itu, Aidit pun berhasil membawa PKI menjadi partai keempat terbesar dalam pemilu 1955 dengan memperolehan suara nasional sebanyak 16,4%. Jadi tokoh yang kedua ada Letkol Untung Jamsuri. Letkol Untung Jamsuri lahir pada 3 Juli 1926 di Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat itu dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion KK-1 Cakra Birawa yang memiliki tugas untuk mengawal Presiden Soekarno. Pada tahun 1950-an, ia pernah menjadi bawahan dari Presiden Soeharto sebagai letnan dalam Batalion Sudekdo di Kleco atau Solo. Selain itu, muncul pula kabar bahwa Letkol Untung memiliki kedekatan dengan Soeharto yang membuat Presiden kedua Indonesia tersebut seringkali dikaitkan dengan peristiwa G30 SPKI. Tokoh ketiga ada Jam Kamaruzaman. Jam Kamaruzaman lahir pada 30 April 1924 di Tuban, Jawa Timur. Ia bersama dengan D.M. Aidit diduga sebagai dalang dari kudeta dan pembunuhan terhadap 7 jenderal dalam peristiwa G30 SPKI. Pria kelahiran Tuban tersebut merupakan pemimpin dari Biro Khusus PKI. Namun, Jam sempat diperkirakan sebagai bagian dari intel militer yang diseludupkan ke dalam untuk mengacaukan internal PKI. Keluarga dan lingkungan sekitarnya hanya mengenal dia sebagai seorang pengusaha, tapi kenyataannya dia merupakan salah satu anggota PKI yang memiliki peran penting dalam perencanaan aksi G30 SPKI. Saya Siska Femira Rahmi akan melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jadi selanjutnya adalah tujuan G30 SPKI. Gerakan 30 September PKI memiliki tujuan untuk menjadi perdebatan dan interpretasi berbeda. Namun, beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini adalah yang pertama, itu ada pengambilan kekuasaan. Tujuan utama gerakan ini diyakini untuk
mengambil alih kekuasaan pemerintah di Indonesia. Anggota gerakan ini yang diduga terhubung dengan PKI berupaya melalui tindakan kudeta untuk merubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka. Yang kedua adalah mendukung agenda komunis. PKI adalah partai komunis yang memiliki pandangan sosialisasi dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin adalah menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI, yang mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme. Yang ketiga adalah menghapus pengaruh militer. Gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira tinggi militer dalam gerakan ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang lebih sesuai dengan ideologi komunis. Yang keempat itu adalah penghapusan aksi-aksi tertentu. Ada juga pandangan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu dalam militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan gerakan atau PKI. Pembunuhan perwira tertinggi militer mungkin terjadi juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan politik yang direncanakan. Yang terakhir adalah menciptakan perubahan sosial. PKI memiliki visi perubahan sosial yang luas, termasuk perubahan dalam distribusi kekayaan dan penghapusan ketidaksetaraan. Gerakan ini mungkin bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui pengambilan alih kekuasaan dan implementasi kebijakan-kebijakan komunis. Selanjutnya adalah perwira yang gugur. Dalam gerakan 30 September PKI, 7 perwira militer Indonesia tewas sebagai hasil dari serangan yang terjadi. Para perwira yang gugur tersebut, yang pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal Raden Suprato, yang ketiga adalah Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parma, yang kelima ada Brigadir Jenderal Donald Isat Panjaitan. Yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswihirdajo. Yang terakhir ada Letna Hire Andreas. Kematian perwira-perwira ini merupakan bagian dari peristiwa tragis yang menguncangkan Indonesia pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan militer di negara tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sumber konflik yang mendasari terjadinya G30 SPKI, di mana dalam sumber ini terdapat adanya tujuan pendapat yang berbeda, yang mana PKI dianggap sebagai dalang utama penyebab peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 karena ingin memperkuat pengaruh di pemerintahan sehingga dapat mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Selain itu, PKI tidak memiliki hubungan yang baik dengan AD sebelum pemberontakan terjadi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lanjutnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. I bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line.